pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk selalu bersyukur atas nikmatnya. Anak-anakku sekalian, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Retno Susanti, SPD MMPD. Jabatan saya adalah Kepala SMA Negeri 1 Kapongan, dan saya biasa dipanggil Ibu Retno. Saya ucapkan selamat bagi anak-anakku kelas 10 yang diterima di SMA Negeri 1 Kapongan. Marilah bersama-sama kita berjuang menuju kesuksesan bersama keluarga besar SMA Negeri 1 Kapongan. Kepada anak-anakku kelas 11 dan 12, marilah meningkatkan semangat belajar kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan yang pertama ini, Bu Retno ingin menyampaikan tentang pembelajaran daring era new normal di SMA Negeri 1 Kapongan. Kaitannya dengan adanya pandemi COVID-19 yang kita alami 3-4 bulan terakhir. Kondisi saat ini anak-anakku, jika kalian melihat saat kelas 9 atau kelas 3 SMP, kalian bisa bertatap muka dengan teman kalian. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Kita tidak bisa bertatap muka dan berkontak fisik secara langsung, tetapi melalui virtual. Kondisi saat ini kita diharapkan bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada, seperti misalnya memakai WA, memakai video, dan sebagainya. Lalu, apa efeknya bagi kita? Nah, akhirnya ada perubahan pada pembelajaran kita. Timbul dari diri kita gelisah. Bagaimana ini? Saya tidak biasa menggunakan, misalnya saya tidak terbiasa dengan video pembelajaran. Saya tidak terbiasa dengan misalnya memakai Zoom pembelajarannya. Nah, akibatnya ada penolakan dari dalam diri kita. Nah, lalu sepatutnya kita bagaimana? Sepatutnya kita harus menerima perubahan. Karena pendidikan ini adalah terus-menerus akan mengikuti perkembangan zaman. Masih ingat anak-anakku saat dulu tidak ada Gojek misalnya. Kita memakai ojek pengkolan biasa, ya. Dan tentu kita akan menanyakan berapa tarif dari Kapongan misalnya ke Arjasa. Nah, tapi sekarang tidak lagi. Karena sudah ada bantuan dari aplikasi. Jadi bisa ditentukan berapa rupiah yang harus kita bayar. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan SKP Mendikbud dan para menteri terkait tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19, di antaranya adalah adanya daerah-daerah yang terkena zona hijau dan zona lain. Zona hijau di sini anak-anakku artinya bahwa untuk daerah tersebut dapat menyelenggarakan pembelajaran di sekolah. Sedangkan zona lain, oranye misalnya, merah, bahkan hitam, ini menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Namanya PJJ atau mungkin gabungan dari daring dan luring. Nah, bagaimana dengan Situbondo? Ternyata Situbondo termasuk zona merah. Sehingga pembelajaran kita laksanakan secara daring atau mungkin kombinasi dari daring dan luring. Nah, keterbatasan dan kebiasaan baru itu adalah tantangan dalam konteks efektivitas dan efisiensi kegiatan. Kita tahu COVID-19 ini adalah salah satu penyebab. Ini adalah musibah sekaligus bencana. Bisa saja musibah itu dalam keadaan lain, misalnya perang atau mungkin gempa bumi yang sangat dahsyat.
Nah, akhirnya perlu perubahan mindset. Pada era new normal, itu dari sumber belajar akan masuk ke otak kita. Lalu kemudian sumber belajar itu tadinya hanya berupa modul atau buku. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu anak-anakku, bahwa sumber belajar itu tidak harus modul atau buku. Ternyata bisa saja dia berupa gambar atau mungkin akibat akibat adanya kontak dengan orang lain, artinya kita mendapat pengetahuan dari orang lain. Nah, pemahaman di era new normal di bidang pendidikan, ada transformasi digital yang harus kita terima, mau tidak mau harus kita terima. Coba bayangkan saat ini kita tidak punya HP. Pasti kita akan merasa kesulitan. Padahal zaman saya SD, SMP, SMA dulu tidak punya HP, tidak masalah. Jadi Android atau yang semacamnya di sini merupakan tuntutan yang harus diterima oleh kita. Kemudian adaptasi dengan kenormalan baru. Coba bayangkan saat kalian sebelum adanya pandemi, orang memakai masker itu biasanya dipakai saat mereka berkendara. Atau mungkin saat dokter melakukan operasi di rumah sakit, itu memakai masker. Atau saat pekerja bangunan mengerjakan tugasnya. Tapi saat ini tidak. Kita di ruangan tertutup pun harus memakai masker. Nah, ini kenormalan baru yang harus kita terima. Demikian juga saat kita ada di tempat-tempat keramaian, kita harus sering-sering cuci tangan. Kita harus sering-sering memakai hand sanitizer. Nah, itu adalah kenormalan baru yang harus kita jalani. Kemudian ada perubahan pada kebiasaan dan kehidupan bermasyarakat. Tadinya kalau kita ketemu teman lama, kita akan bersalaman, tapi sekarang tidak. Kita harus menjaga ini, jadi kita bertemu teman, itu tidak usah bersalaman. Mungkin bersalamannya hanya menundukkan kepala saja, atau tidak perlu bersentuhan tangan. Sekarang anak-anakku, bagaimana peran sekolah di pembelajaran pada era COVID-19 ini? Yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran daring yang berkelanjutan. Apalagi dengan adanya pernyataan dari Mendikbud bahwa daring ini adalah suatu saat harus menjadi kebiasaan kita. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar dan akses bahan ajar yang luas. Pembelajaran tidak hanya berasal dari satu sumber saja, tetapi bisa dari berbagai sumber. Yang ketiga, memberikan layanan dengan dana terjangkau dan dapat dianggarkan. Yang keempat, keberlangsungan program pembelajaran dan nama baik sekolah. Lalu, bagaimana kita memanfaatkan pembelajaran di era COVID ini? Tentu kita akan memanfaatkan platform yang sudah ada. Bisa dengan Google Classroom, bisa dengan Edmodo, bisa dengan Microsoft 365 yang masih baru bagi kita, bisa dengan video pembelajaran, bisa dengan Google Classroom, dan sebagainya. Lalu apa peran pendidik atau guru? Nah, pendidik di sini akan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya. Yang pertama, pendidik membuat mekanisme untuk berkomunikasi dengan orang tua atau wali dan peserta didik. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran sesuai dengan minat dan kondisi anak. Yang ketiga, menghubungi orang tua untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, memastikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Berikutnya, bila tanpa tatap muka, guru harus berkoordinasi dengan orang tua atau wali mengenai penugasan belajar. Kemudian,
guru merekap tugas yang dikirimkan oleh peserta didik, dan muatan penugasan itu adalah pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai adanya isu COVID-19. Nah, implementasi dari kurikulum nasional di era COVID ini, kunci keberhasilannya adalah terletak pada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua. Tanpa adanya salah satu dari komponen itu tidak mendukung, maka kunci keberhasilan tidak akan bisa tercapai. Yang kedua, perlu peningkatan kapabilitas guru, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga mitra atau motivator bagi siswa. Kita tahu bahwa satu-satunya sumber belajar tidak lagi guru, tetapi banyak sumber belajar yang lain. Bahkan kalian pun bisa belajar dari lingkungan yang ada di sekitar. Berikutnya, siswa aktif dan mandiri dalam memanfaatkan berbagai akses pada sumber belajar. Jadi anak-anakku tidak harus paketan itu dipakai untuk bermain Facebook atau WA saja, tetapi harus dipakai juga untuk mendukung proses-proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang dapat memfasilitasi atau personalisasi perkembangan sesuai dengan cetak biru masing-masing siswa. Lingkungan belajar ini tentu sangat mendukung untuk perkembangan sesuai dengan tingkat usia peserta didik. Nah, tadi Bu Retno katakan bahwa keberhasilan pendidikan itu akan tercapai akibat adanya kolaborasi yang baik antara peserta didik, orang tua, dan juga siswa. Lalu bagaimana peran orang tua? Peran orang tua ini menyiapkan perangkat pembelajaran, memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran, menyiapkan waktu untuk mendukung proses pembelajaran daring, lalu kemudian mendorong putra-putrinya untuk aktif dalam proses pembelajaran, memastikan tempat dan fasilitas belajar, memastikan peserta didik mengerjakan dan mengumpulkan tugas, lalu secara aktif bisa berdiskusi dengan guru tentang kendala yang dihadapi. Lalu apa peran kalian anak-anakku? Peran kalian di sini sangat penting. Yang pertama adalah siapkan perangkat pembelajaran, bisa buku, bisa alat tulis, dan media lainnya. Terutama dalam daring ini, anak-anakku harus mempunyai HP. HP saya kira tidak usah yang mahal, asalkan dapat mendukung proses pembelajaran itu sudah cukup. Kemudian kalian harus bisa berkomunikasi dengan lancar dengan para guru, kemudian ajak orang tua dalam proses pembelajaran daring, lalu siapkan tempat di rumah supaya kalian nyaman untuk belajar, lalu pahami jadwal dan tujuan pembelajarannya. Aktif dalam diskusi, selesaikan tugas, mengumpulkan tugas pada waktunya atau sesuai dengan waktu yang ditentukan, lalu sampaikan ke guru atau orang tua jika ada kesulitan, dan tuliskan rencana kegiatan untuk agenda berikutnya. Ini pembelajaran di rumah secara luring dalam masa PDR. Belajar di rumah dapat dilaksanakan melalui ini luar jaring pembelajaran luring. Anak-anakku bisa melihat televisi, bisa mendengarkan radio, modul belajar, bisa alat peraga, itu media-media yang dipakai dalam proses pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana Bu kalau saya tidak punya HP dan tidak bisa beli paketan? Nah, ini kebijakan sekolah untuk anak-anakku yang mempunyai keterbatasan sarana. Nah, sekolah di sini akan menyediakan text box, yaitu kotak tugas. Nah, di situ nanti guru akan memberi tugas dan mengambil tugas dari siswa melalui kotak tugas itu. Juga peserta didik akan mengambil dan mengumpulkan tugas melalui kotak itu. Ini adalah salah satu cara sekolah supaya anak-anak dapat melanjutkan proses pembelajaran dengan baik. Nah, ini kehadiran dalam ruang belajar untuk kita tetap harus bersikap humanis, senyum, sapa, salam,
apresiasi, motivasi, menghargai orang lain ini harus kita lakukan, tetap kita lakukan walaupun itu kita tidak berkontak fisik. Ini tujuan pembelajaran anak-anakku, supaya kita ada pengetahuan kita bertambah, ada perubahan pola pikir, dan ada literasi di dalamnya. Literasi tidak harus membaca, anak-anakku, kalian mengamati lalu kemudian mengkomunikasikan, itu juga literasi. Literasi itu tidak harus membaca buku, tapi literasi digital, kalian membaca lewat media, itu juga merupakan literasi. Kemudian, kalau begitu apa fungsi materi dalam pembelajaran? Nah, ini fungsinya supaya kita dapat berpikir secara kritis, lalu kemudian ada tantangan di situ, kita bisa berkolaborasi dengan teman, dan kemudian ada literasi di dalamnya. Lalu siapakah yang lebih berperan? Nah, yang lebih berperan siswa ataukah guru? Mahasiswa atau dosen? Nah, ingat semua dari kita adalah berperan. Ingat guru sekarang adalah sebagai mitra kalian. Nah, ini sumber-sumber belajar yang bisa dipakai. Banyak sekali sumber belajar anak-anakku sehingga dapat memicu kemampuan berpikir kita. Nah, ini pembelajaran di era COVID. Kemudian ada kemampuan mengamati. Kalian bisa mengamati misalnya bagaimana tulang daun, kalian bisa mendeskripsikan daun, suatu daun misalnya monokotil, bagaimana tulang daunnya, misalnya seperti itu. Dan dikotil bagaimana? Itu adalah proses mengamati. Kemudian kalian bisa menganalisis. Lalu misalnya kalau ada botol kemudian diberi lubang dari bawah ke atas, bagaimana dengan pancaran airnya? Apa hubungannya antara X dan Y, tinggi botol, lalu kemudian panjangnya untuk air akan mengalirnya bagaimana? Itu kemampuan menganalisa, kemampuan memahami sehingga kalian bisa membuat mind map sendiri. Nah, sekarang ini anak-anakku, isu COVID itu bisa juga sebagai sumber belajar. Nah, contoh seperti ini. Anak-anakku, kita berjemur lebih baik pukul 10 pagi, bukan jam 7 pagi. Kenapa? Nah, ternyata ini ada sinar UV, ada sinar UV, sinar infrared pada jam-jam tertentu. Ada penelitian di sini bagaimana kalau sinar matahari di antara jam 7 sampai jam 9 pagi, lalu bagaimana di atas jam 10. Nah, ini juga pengetahuan bagi kita anak-anakku. Nah, kemudian juga dipakai untuk salah satu soal seperti ini. Jika satu OTG bertemu dengan 5 orang, berapa banyak orang yang akan terinfeksi setelah 5 hari? Ini pelajaran matematika. Nah, ini sarana belajar yang bisa kalian pakai. Bisa WA, bisa Zoom, Google Meeting, Quizzes, Edmodo, Google Classroom, dan sebagainya. Mungkin anak-anakku pernah melaksanakan pembelajaran yang lain saat kalian masih di SMP. Demikian anak-anakku yang dapat Bu Retno sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Sebelum Bu Retno menutup dengan salam, mari kita belajar yel-yel bersama. Untuk anak-anakku ketahui, SMA Negeri 1 Kapongan adalah sebagai salah satu sekolah penyelenggara double track. Nah, ada 2 yel-yel. Nah, mari Ibu memberi contoh. Kalau Bu Retno mengatakan SMA Negeri 1 Kapongan, maka kalian bersama-sama mengucapkan maju bersama, hebat semua. Kalau Bu Retno mengatakan SMA double track, maka mari kita bersama-sama mengucapkan gemilang. Mari kita mulai. SMA Negeri 1 Kapongan, maju bersama, hebat semua. SMA double track, gemilang.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.